Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 5, kelas C, dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, ingin memaparkan sebuah presentasi dari kelompok kami. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah anggota kami yang berisikan 4 orang, yaitu ada Fajrina Madila, Khairunisa Dwini, Nazaregi, dan yang terakhir Syifa Aprilia. Oke, dalam pemaparan kita pada hari ini terdapat 4 poin utama, yaitu 1. Resume keseluruhan, analisis metode, data masalah, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang paradigma ilmu sosial. Paradigma dalam ilmu sosial mengacu pada kerangka konseptual atau sudut pandang teoritis yang digunakan oleh para peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Di sisi lain, paradigma sosial juga memberikan dasar untuk merumuskan pernyataan penelitian, pengumpulan data, menganalisis data, dan yang terakhir mengembangkan teori dalam ilmu bidang sosial. Selanjutnya, ada makroteori dan mikroteori. Keduanya ini memiliki arti pendekatan utama dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dari tingkat yang berbeda. Yang pertama yaitu penjelasan dari makroteori, pendekatan yang berkonsentrasi pada analisis tingkat makro atau sosial secara keseluruhan. Makroteori juga cenderung menghasilkan konsep dan teori yang lebih umum dan abstrak tentang masyarakat atau suatu struktur sosial. Contohnya adalah konflik sosial, teori fungsionalisme, dan teori intraksionisme simbolik. Yang kedua yaitu ada mikroteori. Berfokus pada tingkat mikro individu serta interaksi antar individu. Ini berarti bahwa mikroteori mencoba untuk memahami fenomena dari sudut pandang individu dan hubungan antar individu. Contohnya adalah teori tindakan sosial, teori identitas sosial, dan teori pilihan rasional. Selanjutnya ada early positivism. Filsuf Prancis Auguste Comte mengidentifikasikan masyarakat sebagai fenomena yang dapat diteliti secara ilmiah. Filsafat ini positif mengasumsikan terhadap 3 tahap sejarah. Dari 3 tahap sejarah itu mempunyai arti yaitu ilmu pengetahuan yang mengartikan agama dan metafisika dengan dasar pengetahuan pada pengamatan melalui 5 indera daripada kepercayaan logika semata. Pandangan Comte kemudian, ia menciptakan istilah positifisme untuk menggambarkan pendekatan ilmiah ini, dengan meyakinkan bahwa kebenaran ilmiah dapat diverifikasi secara positif melalui pengamatan empiris dan analisis logika dari apa yang ia amati. Selanjutnya, ada masalah etika dalam penelitian. Kamus Webster Web New World adalah contoh umum dari antara kamus-kamus yang mengidentifikasikan etika sebagai sesuai dengan standar perilaku dari suatu profesi atau kelompok tertentu. Setiap orang yang terlibat dalam penelitian ilmu sosial ini perlu menyadari bahwa kesepakatan umum yang awalnya dibuat dan yang dibagikan oleh para peneliti tentang apa yang benar dan salah dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Terakhir yaitu ada partisipasi sukarela. Salah satu prinsip etika penelitian adalah bahwa partisipasi dalam eksperimen harus sukarela. Norma yang sama berlaku untuk penelitian sosial. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk ikut berpartisipasi dalam suatu penelitian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu analisis dan reporting. Dalam setiap penelitian yang ketat, peneliti seharusnya lebih akrab daripada siapapun dengan keterbatasan teknis dan kegagalan penelitian tersebut. Peneliti memiliki kewajiban untuk memberitahukan kekurangan-kekurangan tersebut kepada pembaca mereka. Temuan negatif seharusnya dilaporkan jika mereka dalam beberapa hal terkait dengan analisis. Secara umum, ilmu pengetahuan berkembang melalui kejujuran dan keterbukaan. Jika proyek penelitian menggunakan sumber daya terbatas atau mengganggu objek tanpa manfaat yang dihasilkan oleh penelitian, banyak dalam komunitas penelitian akan menganggap itu sebagai pelanggaran etika.
Boleh di next. Oke. Selanjutnya, two ethical controversies. Mengingat kontroversi etika, deklarasi Helsinki dibuat untuk memberikan informasi kepada para peneliti biomedis tentang prinsip-prinsip penelitian klinis. 3 deklarasi ini menyoroti pedoman tripartit untuk praktis klinis yang baik yang mencakup penghormatan terhadap martabat seseorang. Penelitian tidak boleh mengesampingkan kesehatan, kesejahteraan, dan kepedulian subjek. Next. Selanjutnya, Trouble in the Tea Room. Yang menarik seorang Humphreys secara khusus tentang aktivitas di kamar mandi umum adalah bahwa para peserta tampaknya menjalani kehidupan konvensional sebagai keluarga dan anggota diterima dalam komunitas. Penelitian Humphreys memicu kontroversi yang cukup besar baik di dalam maupun di luar komunitas ilmu sosial. Beberapa kritikus menuduh Humphreys melakukan invasi privasi yang sangat besar atas nama ilmu pengetahuan. Kontroversi tea room trade belum pernah terpecahkan, ini masih diperdebatkan dan kemungkinan akan selalu menjadi hal yang membangkitkan emosi dan melibatkan isu etika yang berbeda pendapat. Boleh di next. Selanjutnya, observing human obedience. Humphreys melibatkan observasi partisipan. Penelitian ini dilakukan di laboratorium. Orang sering tampak bersedia melakukan hal-hal yang mereka tahu akan dianggap salah jika mereka dapat mengklaim bahwa otoritas yang lebih tinggi memerintahkan mereka melakukannya. Sedikit yang akan tidak setuju bahwa ketergantungan pada otoritas ini ada, namun penelitian klasik Stanley Milgram pada tahun 1963 dan 1965 tentang topik ini memicu kontroversi besar. Boleh di next. Selanjutnya, politik dalam penelitian sosial. Jadi meskipun isu politik dan etika saling terkait erat, tetapi di sini terdapat perbedaan dalam 2 cara. Yang pertama, etika penelitian sosial ini sebagian besar berurusan dengan metode yang digunakan. Isu politik cenderung berpusat pada substansi dan penggunaan penelitian. Misalnya, beberapa kritikus mengajukan keberatan etika terhadap eksperimen Milgram dengan mengatakan bahwa metodenya merugikan subjek. Perbedaan yang kedua antara aspek etika dan politik dalam penelitian sosial adalah bahwa tidak ada kode formal perilaku politik yang diterima. Satu-satunya pengecualian sebagian terhadap kurangnya norma politik adalah pandangan yang secara umum diterima bahwa orientasi politik pribadi seorang peneliti seharusnya tidak mengganggu atau mempengaruhi penelitiannya secara berlebihan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada data masalah. Yang pertama ini data pengguna internet dan media sosial di Instagram. Berdasarkan data yang didapat dari sumber data portal, itu per tahun 2023 pengguna internet di Indonesia akan mencapai 212,9 juta jiwa ketika penetrasi internet mencapai 77%. Indonesia juga menjadi rumah bagi 197 juta jiwa pengguna media sosial per Januari 2023 yang mana setara dengan 60,4% dari jumlah populasi. Nah, kemudian sebanyak 353,8 juta koneksi seluler aktif digunakan per awal tahun 2023 dengan angka setara dengan 128% dari total populasi. Nah, data ini itu bisa dianalisis menggunakan pendekatan ilmu komunikasi dengan memperhatikan perilaku dari pengguna internet dan sosial media yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada tabel pertama dari tingkat pendidikan masyarakat
RT1 RW1. Nah, tingkat pendidikan SD memiliki frekuensi 37, sedangkan presentasinya 24,8%. Lalu yang kedua ada SMP memiliki frekuensi 58 dengan presentase 44,27%. Lalu SMA memiliki frekuensi 33 dengan presentasi 2,19%. Lalu Harmut memiliki frekuensi 1 dengan presentase 0,76%. Lalu Sarjana S1 memiliki frekuensi 2 dengan presentase 1,53%. Lalu dengan S2 ini 0 frekuensinya dengan presentasinya juga 0. Kalau dijumlahi tingkat pendidikan masyarakat S1 RW1 itu memiliki frekuensi 131 dengan presentase 100%. Nah, selanjutnya ini ada tabel 2, yaitu membahas mengenai durasi masyarakat RT1 RW1 untuk menonton televisi. Nah, jawabannya itu 9 jam per minggu itu memiliki frekuensi 10 dengan persentase 19,61%. Besar dari lebih dari 4 jam per hari, frekuensinya 31 dengan persentase 60,78%. Kurang dari 4 jam per hari, frekuensinya adalah 10 dengan persentase 19,61%. Jadi jumlah dari frekuensi adalah 51 dengan persentase 100%. Lalu untuk data masalah tabel ketiga, itu masyarakat yang pernah membeli rokok yang diiklankan, jawabannya itu yang pernah frekuensinya 24 dengan persentase 47,6%. Dengan jawaban kadang-kadang itu frekuensinya ada yang jelas dengan persentase 32,29%. Lalu jawaban dengan tidak pernah itu ada 9 frekuensi dengan persentase 17,65%. Jadi jumlahnya yaitu ada 51 frekuensi dengan 100% persentase. Jadinya Nah, jadi pada artikel yang berjudul pengaruh iklan rokok di kelas SCP ini terdapat perilaku membeli pada remaja RT1 RW1 Desa Siabu, Kecamatan Sawah, Kabupaten Kampar. Terdapat data pada tabel 1-3 yang diambil dari sampel masyarakat di RT1 RW1 di tahun 2018 mengenai pengaruh tingkat pendidikan dengan lama waktu menonton televisi dan kemudian dikaitkan dengan iklan rokok yang muncul di televisi. Nah, penelitian ini dilakukan itu menggunakan pendekatan ilmu komunikasi untuk melihat pengaruh iklan rokok terhadap perilaku pembeli yang dapat dikaji pula berdasarkan tingkat pendidikan dan lama menonton televisi. Nah, selanjutnya ada metode ilmu komunikasi. Nah, metode penelitian ilmu komunikasi dalam menganalisis data tersebut itu melibatkan pendekatan ilmiah yang berakar pada paradigma ilmu sosial. Jadi, paradigma ilmu sosial ini menganggap bahwa perilaku manusia dan interaksi sosial itu dapat diobservasi, diukur, dan dianalisis secara sistematis. Jadi dalam konteks ini tuh paradigma ini memandang fenomena penggunaan media sosial sebagai hasil dari interaksi sosial yang dapat dijelaskan dan dipahami melalui metode ilmiah. Jadi dalam kasus ini peneliti dapat melakukan survei untuk mengumpulkan data lebih lanjut tentang perilaku pengguna media sosial di Instagram pada tahun 2022. Nah, yang kedua ini adalah metode penelitian komunikasi yang relevan dengan analisis mencakup survei, observasi, dan analisis konten. Jadi studi kasus seperti data yang diberikan kepada
yang diberikan dapat menjadi subjek penelitian yang meneliti. Misalkan penelitian ini dapat melakukan survei dengan mengajukan pertanyaan kepada sejumlah responden tentang waktu yang mereka habiskan di media sosial, apakah pengguna media sosial itu mengganggu kinerja mereka, dan bagaimana perpustakaan dapat memanfaatkan media sosial untuk mencapai visi dan misinya. Dan data yang diperoleh dari survei tersebut itu dapat diolah dan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam perilaku penggunaan media sosial. Jawabannya, selanjutnya bakal dijelasin oleh Ansel. Selanjutnya, itu ada pokok metode penelitian ilmu komunikasi. Metodologi penelitian komunikasi yang relevan dalam konteks ini melibatkan survei, wawancara, dan analisis statistik. Dengan menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan paradigma ilmu sosial dan metodologi penelitian komunikasi yang tepat, penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Next. Yaitu ada metode penelitian ilmu komunikasi sebagai bagian dari ilmu komunikasi. Data yang diberikan dalam tabel tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode penelitian komunikasi sebagai bagian dari ilmu komunikasi. Metode penelitian komunikasi dapat mencakup survei, analisis konten, dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang motif dan preferensi menonton televisi RCTI. Next. Kesimpulan dari paper ini adalah bahwa metode penelitian ilmu komunikasi adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan fenomena komunikasi dalam masyarakat. Metode penelitian ini juga dapat memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana media dan komunikasi mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada syarat. Pemilihan metode yang lebih mendalam merupakan langkah penting dalam memperdalam pemahaman terhadap fenomena komunikasi yang sedang diteliti. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami untuk mata kuliah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.